Halo, sekarang kita mau belajar agama kelas 2 ya. Kakak mau baca sebuah cerita ya, kalian dengerin. Judulnya Petrus dan Kornelius. Siang itu, Petrus berdoa di atap rumah dan ia merasa lapar. Tetapi tiba-tiba Petrus melihat sesuatu yang ajaib. Tampak langit terbuka dan turunlah kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Kain itu turun dan terbang di hadapannya. Oh, sungguh aneh isinya, segala jenis hewan. Tiba-tiba terdengar suara Petrus, "Bangunlah, sembelihlah dan makanlah." "Oh Tuhan, tidak. Aku tidak mau makan daging yang dilarang oleh aturan agamaku. Itu adalah haram bagiku." Petrus tahu itu adalah suara Tuhan, tetapi ia tetap menolaknya. Terdengar lagi suara dari surga, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan kau anggap haram." Suara itu sampai terdengar 3 kali menegaskan bahwa Petrus harus menaatinya. Lalu kain itu pun terangkat ke atas lagi. Petrus masih tetap menolak. Petrus masih bertanya-tanya, apa maksud Tuhan dengan apa yang dilihatnya itu? Ia tidak mengerti. Tiba-tiba suara Roh Kudus terdengar di hatinya. "Ada 3 orang mencari engkau, cepatlah turun. Janganlah khawatir, pergilah bersama mereka. Akulah yang menyuruh mereka kemari." Benar, itu suara Roh Kudus. Petrus segera turun, ia menemui 3 tamunya dengan heran dan katanya, "Akulah yang kalian cari. Mengapa mencari aku?" Jawab mereka, "Tuan kami, Bapak Kornelius, seorang perwira Roma menyuruh kami ke sini. Ia terkenal baik hati dan sering menolong orang miskin. Ia takut kepada Allah dan dihormati bangsa Yahudi. Tuan kami berkata bahwa malaikat Tuhan telah menyuruhnya untuk menyebut Bapak datang ke rumah." Jadi Petrus ini, si Kornelius, terus dia nyuruh prajuritnya itu ke rumah Petrus untuk datang ke rumahnya Kornelius karena disuruh oleh malaikat Tuhan. Nah, Petrus makin heran mendengar permintaan itu. Aturan agamaku melarang aku masuk ke rumah ke orang Romawi. Jadi si Kornelius ini adalah orang Romawi. Tetapi menurut orang ini, malaikat Tuhan yang memintaku untuk datang ke rumahnya. Jadi malaikat itu nyuruh Kornelius, nyuruh prajuritnya untuk ke rumahnya Petrus. Nah, Petrus disuruh turun sama malaikat karena ada yang mau bertemu dengannya, yaitu prajuritnya Kornelius. Lalu Roh Kudus mengingatkan Petrus bahwa berita tentang Tuhan bukan hanya untuk bangsa Yahudi, melainkan untuk semua bangsa lain juga. Itulah arti kain lebar yang berisi segala jenis hewan. Ia tidak boleh menolak datang ke rumah bangsa lain. Ia harus menerima semua orang bangsa apapun itu. Petrus pun pergi ke rumah Kornelius. Kornelius menyambut Petrus dengan sukacita. Petrus bercerita bahwa Tuhan mencintai semua orang dan mau mengampuni dosa. Akhirnya, Kornelius dan orang-orang di rumahnya percaya kepada Tuhan. Petrus kini mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi semua orang, suku, dan bangsa. Oke, dari ceritanya ini, kita tadi kalau di pelajaran PKN juga sama, kita lagi belajar sila pertama. Kalau ini kita belajar si Petrus ini tadinya nggak mau ke rumahnya si Kornelius karena ada di peraturan bangsa Yahudi, dia peraturannya itu orang Yahudi nggak boleh pergi ke rumahnya orang Romawi. Itu peraturannya. Tapi itu peraturan manusia, bukan peraturan dari Allah. Nah, jadi akhirnya si Petrus ini taat sama atas perintah Allah. Akhirnya dia datang ke rumahnya Kornelius. Dan akhirnya si Petrus pun sadar, ya, kalau Tuhan itu mengasihi itu semua orang. Jadi makanan itu datang bukan hanya untuk makanan itu datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk semua bangsa, ya kan? Kita diberi sinar matahari untuk semua orang, ya kan? Kita diberi nafas untuk semua orang. Ya, kalau misalkan Tuhan membeda-bedakan orang, ya bisa jadi yang berdosa tidak usah dikasih napas, ya kan?
langsung hilangin aja udaranya. Ya bisa aja begitu. Cuman kan nggak seperti itu kenyataannya. Nah, ini kita belajar dari kisah si Petrus, ya. Petrus kini mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang, ya kan? Tuhan sungguh-sungguh mengasihi semua orang, suku dan bangsa. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan suku dan bangsa. Nah, nanti setelah ini ada latihan ya. Kamu disuruh ngelingkarin benar atau salah. B itu benar, S itu salah. Kalian lingkarin itu benar atau salah. Kalau misalkan bingung nggak tahu, dengerin lagi cerita yang tadi udah kakak baca ya. Kalau dia di sininya benar, kalimatnya benar, misalkan ketika Petrus sedang bernyanyi, ia melihat langit terbuka. Iya, benar atau salah? Benar kan? Kalau kalian ulang lagi ceritanya tadi yang Kak ceritain, itu benar. Kalau salah, ya salah ya. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.